Halo semuanya, kembali lagi di Bincang Inspiratif bersama saya Santek Yasa di media Yasa Persada Entertainment. Gimana kabarnya semua hari ini? Semua dalam keadaan sehat dan bahagia? Jadi kali ini kita kembali lagi di acara Bincang Inspiratif yang akan membahas berbagai topik dan isu mengenai personal seseorang ataupun isu yang tentang yang sedang hangat dibicarakan di media massa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bidang jurnalistik, di mana itu merupakan salah satu bidang yang saya sangat senangi, dengan fokus bagaimana sebenarnya jurnalisme itu bisa membentuk dan melawan adanya disinformasi dan hoaks untuk di media sosial dan juga media-media besar lainnya. Di sini telah bersama saya seorang narasumber yang sudah berpengalaman di bidang jurnalistik. Beliau sudah bekerja dalam beberapa waktu di bidang jurnalistik di beberapa perusahaan. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Sinta, gimana kabarnya? Halo Kak, alhamdulillah baik. Baik ya, sebenarnya tadi kita udah sempat pre-zoom, kita udah sempat cerita-cerita mengenai kerjaan Kak Sinta segala macam. Nah, semungkin sinyalnya akan sedikit terganggu karena kita terkendala jarak ya. Cuma tentunya tidak menyurutkan niat kita untuk bisa berbagi dengan teman-teman sekalian mengenai bagaimana sebenarnya bidang yang kakak tekuni khususnya di jurnalisme ini untuk bisa berdampak lebih banyak kepada publik serta untuk bisa membentuk opini yang bisa sesuai dengan sumbernya dan tidak ada dan meminimalisir adanya hoax dan misinformasi gitu. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, kita mau tanya-tanya dulu tentang Kak Sinta. Kak Sinta mungkin bisa memperkenalkan diri. Habis itu sudah berapa lama bekerja di bidang jurnalistik? Lalu bagaimana pengalaman Kak Sinta selama ini mengenai bidang ini, serta gimana sih sebenarnya fenomena mengenai disinformasi ini Kak Sinta hadapi dan temui sebagai seorang jurnalis seperti itu. Baik Kak. Jadi sebelumnya tadi kan Kak Yasa sudah bilang sama teman-teman bahwa saya merupakan seorang jurnalis di beberapa media. Sebenarnya saya menjadi jurnalis itu sudah selama 2,5 tahunan. Sebelum jadi jurnalis pun saya sebenarnya sudah berkecimpungan dengan dunia tulis menulis ataupun berkecimpungan dengan dunia yang namanya publikasi media. Cuma kalau untuk terjun sebagai jurnalis itu baru 2,5 tahun. Tapi menurut saya jadi jurnalis itu suatu hal yang menyenangkan karena ini sesuai dengan passion saya sendiri dan banyak hal yang yang sebelumnya nggak pernah saya temui dalam kehidupan bisa saya temukan di sini. Karena memang sebelumnya kalau kita menjadi jurnalis itu kan bisa mengetahui apa aja yang kadang nggak terekam, bisa dipublikasikan. Ada kalanya kita harus menyimpannya. Oh, sekedar tahu kalau ini tuh sebenarnya ada kayak gini, tapi ya kita sekedar tahu, nggak boleh dipublikasikan karena ada yang merasa terganggu atau mungkin merasa bahwa hal tersebut memang merupakan privasi orang lain yang memang kita sendiri janganlah mempublikasikan yang memang bukan hak kita, kayak gitu. Dan kalau untuk menjadi jurnalis itu sebenarnya suatu panggilan dari hati. Mengapa saya katakan panggilan dari hati? Karena ada skalanya tantangan, Mas. Terlebih sekarang itu kan lagi marak yang namanya penyebaran hoax. Dan sebagai jurnalis itu kita juga harus memilah apa sih yang seharusnya kita tulis. Benar nggak ya informasi yang kita tulis itu valid nggak ya? Terus kalau kita tulis informasi hoax itu apa yang akan terjadi? Kalau kita tulis informasi yang belum benar faktanya atau disinformasi itu kayak gimana? Atau berita-berita bohong yang mungkin nanti bisa merugikan banyak orang itu gimana dalam jangka panjang? Mungkin kalau dalam jangka pendek mungkin yang terpengaruh cuma 1-2 orang, tapi kalau dalam jangka panjang itu bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Mungkin itu Mas kalau di jurnalistik. Kalau pengalaman sendiri mungkin selama 2,5 tahun ini saya menemukan banyak hal yang baik-baik. Tentunya kalau misalnya buruk itu sudah sebagai konsekuensi ya. Cuma saya menjalaninya dengan senang. Jadi hal yang baik ya kita syukuri, kalau yang kurang baik ya kita berusaha tetap bersyukur karena di luar sana itu banyak yang memimpikan profesi kita tapi belum mendapatkan kesempatan. Kita yang sudah mendapat kesempatan sebaik mungkin. Itu sih Mas. Mantap. Jadi udah selama 2,5 tahun berkecimpung di bidang jurnalistik dan tentunya waktu itu tuh nggak singkat Kak Sinta ya. Jadi banyak sekali hal yang udah Kak Sinta alami. Dan tadi kita sempat cerita bahwasanya Kak Sinta sempat mention mungkin ada beberapa momen di mana kita tuh harus
berkutat dengan memastikan bahwasanya berita yang kita share itu tuh tidak boleh berasal dari sumber yang salah, atau itu tuh harus kita pastikan bahwasanya berita tersebut tuh tidak nge-lead opini orang tuh menjadi negatif, atau misalnya bisa menyebarkan misinformasi dan segala macam. Nah, dari pernyataan Kak Sinta tersebut, menurut Kak Sinta, fenomena yang kita bahas sekarang ini tuh apakah hanya terjadi di media massa, which is media sosial, atau mungkin juga bisa terjadi di media cetak? Karena kalau kita berbicara jurnalistik itu kan dia sebaran bidangnya banyak ya, nggak hanya mengenai tulis-menulis berita, tapi juga mungkin bisa juga disebarkan dalam bentuk video, bisa juga disebarkan dalam bentuk gambar, komik, segala macam. Jadi sebaran sectionnya tuh banyak. Nah, apakah hoax atau misinformasi yang bisa disebarkan lewat media, lewat jurnalistik ini tuh hanya dari media massa, dari media sosial saja, atau mungkin media cetak juga bisa gitu? Sebenarnya kalau penyebaran hoax itu sebenarnya suatu hal yang mudah ya Mas. Justru gini, kalau menurut saya pribadi ya, kalau berita itu berita fakta, itu justru sulit orang-orang percaya. Bener nggak ya? Pasti orang-orang itu akan mencari celah untuk menyela bahwa berita itu beneran ada. Cuman kalau berita hoax, itu orang-orang kayak gampang terpengaruhi. Terus akhirnya dari mulut ke mulut tersebar, oh beritanya nggak kayak gini, oh ya bener itu kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau penyebaran berita hoax itu bisa saja terjadi di media cetak, media tulis, ataupun media lainnya, itu bisa sekali. Karena sekarang itu kan zaman digital, apa-apa itu untuk viral itu bukan hal yang sulit. Jadi kalau untuk mungkin sekarang viralnya di media sosial, besok bisa aja dulu di media cetak, terus sekarang di media cetak bisa aja besok di media sosial baru viral. Karena kan kalau saya lihat itu antara media cetak dengan media sosial ataupun media berita lainnya itu arah viralnya itu beda-beda. Kadang di media sosial itu viral hari ini, di media berita baru besok, terus di media cetak baru lusanya. Kayak setiap media itu beda-beda. Ngebahas ini terus enggak, itu sih sebenarnya hoax itu bisa tersebar di mana aja. Justru informasi hoax itu mudah tersebar daripada informasi yang fakta. Kalau informasi fakta itu masih bisa disela. Ada beberapa orang yang bilang itu nggak kayak gini, ini tuh malah muncul berita-berita hoax. Sebenarnya kayak gitu. Tantangannya sebagai jurnalis itu kita harus meyakinkan, dan kita juga harus bersikap netral bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan fakta. Kita juga menunjukkan bahwa berita ini itu terjadinya di sini, kapan terjadinya, siapa aja yang terlihat. Itu kita harus bersifat netral, kita tuliskan, kita sajikan. Teman-teman media lainnya itu juga harus bersifat netral untuk minimalisir penyebaran hoax kayak gini. Berita fakta aja masih bisa disela, apalagi tambahi atau justru dikurang-kurangi yang bisa membuat orang-orang itu heboh. Sebenarnya suatu berita itu kalau menurut saya pribadi itu gampang sekali redup. Tapi karena adanya orang-orang yang dengan sengaja menambah-nambahi berita, itu justru berita yang awalnya redup itu naik lagi. Contohnya kayak kasus beberapa tahun lalu kan ada ya kasus pembunuhan seorang perempuan yang katanya sama geng motor atau apa, saya lupa, yang dimana kasusnya itu beberapa tahun yang lalu waktu yang kita mungkin masih film ya. Iya, benar. Nah, kita waktu masih kecil itu kan baru viral beberapa waktu yang lalu. Nah, muncullah praduga yang kita sendiri belum tahu, karena kan kita memang masih posisi masih kecil ya, belum tahu itu benar enggaknya. Cuma karena praduga terus akhirnya memunculkan si pelaku itu yang kita sendiri sebenarnya juga nggak tahu itu benar atau enggak. Nah, inilah peran media. Makanya media itu harus bersifat bijak, mana sih yang benar, mana sih yang enggak. Jangan sampai karena media itu asal nulis, asal menyebarkan informasi, mereka yang awalnya bukan pelaku malah justru ditangkap sebagai pelaku. Akhirnya kayak kemarin viral lagi gitu. Jadi menurut saya media massa, khususnya jurnalis, itu punya peran yang penting dalam sebuah wilayah, sebuah negara. Kenapa? Tanpa jurnalis, tanpa media, itu suatu informasi tapi nggak mungkin tersebar dengan luas, tersebar dengan mudah. Mungkin itu sih Mas, kalau saya pribadi, pendapat saya kayak gitu. Bener sih, karena setahu saya juga kayak gini loh, salah satu fungsi jurnalisme itu atau jurnalistik itu kan adalah mempengaruhi
opini publik ya, salah satunya kita nge-lead opini publik dari informasi yang kita share. Jikalau kita tidak bisa memilih dan mempublish berita dengan bijak seperti yang disampaikan oleh Kak Sinta tadi, tentunya itu juga akan diserap dengan itu juga bisa mempengaruhi opini dalam suatu tempat gitu loh, yang bisa menyebabkan adanya praduga yang seperti Kak Sinta bilang. Jadi kita itu harus bisa memastikan bahwa sumber media yang kita ambil serta bagaimana caranya kita membahasakan itu dan mempublish itu dengan benar seperti itu. Nah, terkait mengenai praduga dan juga hoax yang tersebar di media sosial seperti itu kan, poin fokus kita itu sebenarnya di tahun dan era sekarang tuh lebih ke media sosial. Walaupun memang masih ada beberapa perusahaan jurnalistik yang masih menyebarkan beritanya melalui media cetak, cuman mungkin beberapa kalangan itu merasa agak susah nih kalau kita harus beli koran lalu baru kita baca, atau kadang-kadang penyajian di media cetak seperti koran kan agak banyak ya. Jadi untuk mendapatkan intisari informasi itu agak lama gitu. Sedangkan kalau kita lihat di sosial media seperti press release yang dibuat sebagian besar perusahaan berita kayak Tempo, Kompas dan segala macam, mereka itu kan bikinnya kayak press release, ada judul, narasinya sedikit di bagian bawah. Jadi kebanyakan orang-orang tuh akan langsung, oh beritanya mengenai ini, oh kejadiannya seperti ini. Nah, kadang-kadang banyak perusahaan tuh yang istilahnya tanpa sadar mereka itu tuh membuat headline, kita bilangnya kan headline ya, heading berita dengan cara yang biasanya itu tuh untuk bukan ingin menyebarkan hoax, tapi untuk membuat viral seperti itu. Tapi dalam konotasi yang berbeda sebenarnya dari intisari berita tersebut. Misalnya kayak intisari berita itu misalnya ingin menyampaikan bahwasanya sekolah tersebut tuh mempunyai banyak murid, tapi ternyata headingnya itu tuh berbeda gitu, yang menyebabkan orang-orang tuh punya prasangka atau praduga yang berbeda gitu. Nah, gimana sih Kak Sinta menanggapi hal ini? Apakah ini termasuk ke dalam kesengajaan perusahaan berita untuk membuat media massa itu bingung terhadap beritanya, atau bagaimana? Baik, ini tuh sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya saya tunggu-tunggu, dan karena ini menarik banget. Itu sebenarnya yang dimaksud Kak Yasa itu namanya, kalau kita itu menyebutnya sebagai clickbait. Clickbait itu adalah sebuah itu dibuat sengaja semenarik mungkin. Tujuannya itu agar orang lain itu penasaran dan akhirnya mendengarkan berita tersebut sampai akhir atau bisa membaca. Nah, clickbait ini sendiri itu sebenarnya sudah diterapkan beberapa media besar yang mungkin nggak bisa saya sebutkan siapa aja dan mana saja, mungkin saya nggak berani untuk menyebutkan. Tapi yang jelas ini itu sebuah strategi agar mereka itu mendapatkan viewers. Kalau mereka sudah mendapatkan AdSense atau dari Google, otomatis mereka semakin banyak yang mengunjungi website mereka, semakin banyak yang mengunjungi media mereka, otomatis jumlah pendapatan mereka semakin banyak. Nah, itu sebenarnya sebuah strategi. Kalau kita sebut itu sebuah hoax, ya kita menangkapnya dari mana? Kalau memang merugikan, ya jelas merugikan, karena kadang itu beritanya sama judul itu nggak sesuai ya. Dan ini memang menarik, tapi ada tapinya. Ketika pembaca, ketika audiens melihat bahwa oh berita ini itu sebenarnya hoax, otomatis orang lain itu nggak akan melihat lagi di berita di sumber yang sama. Sebenarnya strategi yang ada pengaruh negatifnya, ada pengaruh positifnya. Kalau saya simpulkan dari pendapat pribadi, itu lebih banyak negatifnya, terutama dalam jangka panjang. Tapi meskipun kayak gitu, itu banyak yang menerapkan, karena kalau untuk mendapatkan viewers yang banyak itu bukan hal yang sulit. Jadi kalau dibilang hoax, ya mungkin kita sebutnya juga hoax, tapi kalau kita langsung menyebarkan, oh ternyata ini loh judulnya itu gini tanpa kita membaca secara keseluruhan, kita melihat informasi secara keseluruhan, itu yang menjadi sumber penyebabnya hoax adalah diri kita sendiri. Sebenarnya di media itu pun sudah dijelaskan gitu, jelaskan informasi-informasi apa aja yang di dalamnya, kenapa dibuat judul kayak gitu. Biasanya itu ada kata praduga, cuman mereka memang sengaja membuat judul yang agak memancing publik biar penasaran, akhirnya membaca, melihat, ataupun menyebarluaskan informasi-informasi tersebut. Dan
kalau dibiarkan itu sebenarnya juga berpengaruh pada perpecahan, perdebatan di kalangan masyarakat. Karena memang informasi-informasi kayak gitu itu, mohon maaf saya menyebutnya emang agak provokasi, tapi memang tinggal gimana kita membaca, menyikapinya, dan menelaah informasi di dalamnya. Kalau memang kita menemukan sebuah judul ataupun video yang memang judulnya itu wah penasaran nih, apa nih, dibuka, dan ketika dibuka wah ternyata kok nggak sesuai ya, kita juga harus menyebarkan. Ketika kita mau mempublikasikan ke banyak orang, kita harus jelaskan bahwa si maksud judulnya itu kayak gini gitu. Dan itu juga sebenarnya PR buat saya sendiri ya. Kadang saya itu juga kesulitan untuk membuat hotline, dan ini menjadi pelajaran buat saya agar judul dengan isi yang saya jelaskan itu sesuai, berkesinambungan, agar audiens itu tidak merasa kecewa, tidak merasa dibohongi, tidak merasa disajikan dengan informasi hoax. Itu sih Mas. Oh, siap. Nah, apakah mungkin sebenarnya hal ini tuh umum memang digunakan? Even di perusahaan saya pun juga seperti itu, karena memang fungsinya itu adalah untuk menggugah minat membaca dari audiens seperti itu kan. Nah, tapi sebagian besar nih Kak Sinta, ada beberapa fenomena yang saya temukan juga di mana mereka itu malah merasa mereka itu tidak sampai habis membaca beritanya atau bahkan tidak nge-review isi dari beritanya. Hanya melihat headline atau hotline, mereka langsung terpancing, langsung menyimpulkan bahwa oh seperti ini nih ternyata yang terjadi. Mereka langsung menyebarkan kepada banyak pihak, dan alhasil ini menyebabkan opini publik itu terpengaruh seperti itu dalam lingkaran berita yang salah gitu, karena adanya clickbait ini. Nah, menurut Kak Sinta, apakah mungkin literasi dari masyarakat kita tuh masih rendah sebenarnya untuk bisa memahami adanya clickbait dan istilahnya teknik yang digunakan oleh media berita besar di sosial media? Seperti itu. Apakah mungkin literasi kita yang masih rendah, atau mungkin bagaimana sebenarnya menurut Kak Sinta? Kalau menurut saya ya memang literasi kita itu masih tergolong rendah, karena banyak sekali orang-orang itu yang mudah terprovokasi hanya dengan membaca judul berita, dengan hanya membaca judul-judul video, itu mudah sekali terprovokasi, akhirnya mempublikasikan ataupun membuat informasi-informasi baru yang ditambah-tambah ini biar orang makin penasaran. Nah, sebenarnya kalau kayak gini itu terus dibiarkan ya emang tadi seperti yang sudah saya sebutkan, ini itu bisa menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Dan ya memang salah satu faktor utamanya adalah rendahnya minat literasi kita, terutama di negara kita. Memang agak minat literasinya tuh cenderung orang-orang itu lebih cenderung suka artikel-artikel yang pendek, judul. Itu makanya sebisa mungkin kalau teman-teman jurnalis, terutama saya, itu pengennya membuat judul itu yang mewakili isi. Tapi ini itu emang kadang kalau kita membuat judul yang emang mewakili isi itu minat orang kurang. Jadi ini harus menjadi PR buat kita biar kedepannya itu bisa menyajikan informasi yang pastinya sesuai fakta dan tidak merugikan banyak pihak, tapi masih bisa menjadi penasaran, orang-orang penasaran dengan apa yang kita buat. Nah, ini masih menjadi PR buat diri saya sendiri, karena memang saya pun juga jujur masih sering kesulitan untuk membuat judul. Sebisa mungkin saya pengen itu membuat judul yang memang menarik, tapi tidak menipu atau membuat orang itu merasa kecewa dengan apa yang saya tulis, apa yang saya sampaikan. Dan ini masih menjadi tantangan terberat bagi diri saya sih Mas sejauh ini. Iya benar, karena seperti yang saya bilang tadi itu ya teman-teman, biasanya kalau misalnya kita itu lihat media di media sosial, lihat informasi di media sosial, memang kecenderungan kebanyakan orang tuh hanya membaca di judulnya dan juga baca di caption secara singkat gitu. Jarang dari mereka itu yang akan membaca di web misalnya, atau akan mereview berita fullnya, itu jarang gitu. Jadi memang ini tantangan besar bagi kita sebagai media berita untuk bisa memastikan judulnya itu tuh sesuai dengan isi, tapi juga bisa menggugah rasa ingin tahu mereka mengenai apa yang kita beritakan gitu. Nah, Kak Sinta, tadi di awal Kak Sinta sempat bilang bahwasanya kadang-kadang tuh masyarakat tuh cenderung berita fakta aja bisa dipertanyakan gitu, apalagi berita hoax yang berdasarkan opini yang belum jelas di mana sumbernya gitu ya Kak ya. Nah, menurut Kak Sinta, mengapa masyarakat tuh lebih mudah mempercayai berita hoax atau informasi palsu ini gitu? Kok bisa kayak gitu sih sebenarnya gitu? Apakah mungkin gara-gara memang culture-nya yang seperti itu, atau memang mungkin berita hoax itu tuh
terkadang lebih menggugah lebih interesting aja menurut mereka seperti itu daripada berita-berita fakta yang mungkin itu sesuai dengan faktanya gitu. Nah, seperti yang sudah saya ceritakan, hoax, karena biasanya ketika ada nih satu orang bahas berita, berita ini itu sebenarnya gini, nanti ditambahin lah orang kedua dengan berita yang hampir mirip tapi ditambah-tambahin lagi yang akhirnya membuat orang lain itu ternyata bener nih. Nah, nanti ada lagi yang nambah-nambahi, kayak lebih banyak orang itu yang sok tahu terhadap berita tanpa cross check lagi apakah benar yang mereka sampaikan. Tapi ini tuh udah sering aku temui bahwa mereka itu yang menyebarkan hoax atau menambah-nambah berita yang belum tentu benar. Ada yang itu mengaku bahwa mereka itu kenal, mereka temannya, mereka tetangganya, saudaranya, dan lain sebagainya. Itu sudah sering saya temui. Padahal ketika ditelusuri lagi itu nggak ada gitu. Ya nggak tahu ya mereka itu tujuannya kayak gimana. Tapi mungkin udah menjadi karakter dari kita membuat atau menyimpulkan segala sesuatu itu hanya dari satu sudut pandang gitu. Dan ini itu sebenarnya ketika kita membaca berita itu, kalau saya pribadi menyarankan untuk mencari tahu dulu gimana kronologi lengkapnya, siapa aja yang terlibat, dan bagaimana dampaknya dalam kedepannya. Kalau kita hanya membaca berita dari satu sumber, dari pandangan satu orang, itu kemungkinan masih ada peluang bahwa berita itu hoax gitu, Mas. Oke, mantap. Nah, jadi tentunya masyarakat harus lebih bijak lagi ya dalam membaca berita. Mungkin bisa dicari referensi yang lebih banyak mengenai suatu berita gitu. Jadi mungkin kita bisa nge-review dari beberapa media berita, jadi nggak hanya satu media berita saja. Atau kita bisa menyelesaikan artikel yang memang mereka buat, jadi tidak hanya terfokus kepada punchline yang memang ada pada clickbait, pada headline seperti itu. Mantap. Nah, kadang tanpa kita pungkiri, kita tuh kan juga mengejar kecepatan, Kak Sinta. Kadang kalau misalnya ada berita baru nih, habis itu kita tahu berita itu dari media berita juga gitu kan. Kadang-kadang kita review sosial media, ternyata ada berita nih gitu. Entah kita mengirim jurnalis kita untuk ngecek ke sana, atau entah kita juga melaksanakan studi literatur mengenai berita tersebut. Itu kan ada banyak cara sebenarnya untuk kita bisa membuat sebuah berita gitu. Nah, kalau Kak Sinta sendiri itu, apakah menurut Kak Sinta itu tuh kecepatan lebih penting daripada akurasi kebenaran berita? Apakah kita tuh harus menginformasikan secara lebih cepat atau lebih tepat? Atau kalau bisa keduanya? Kalau pendapat pribadi ya lebih baik keduanya ya. Cuma gini, Mas, setiap perusahaan itu punya aturan sendiri-sendiri. Ada kalanya satu perusahaan itu ngejar, kalau ada berita viral kamu harus buat, pokoknya entah itu kamu dapat dari sumber dari mana, kamu harus buat secepatnya. Biar apa? Biar media kita itu naik. Itu ada perusahaan yang sedemikian. Tapi ada juga perusahaan itu yang kayak gini, udah pelan-pelan asal akurat. Terus ada juga yang jangan buat yang viral karena nanti kita kalah saing dengan media lain. Itu juga ada. Kalau ini tergantung kebijakan masing-masing media. Jadi kita nggak bisa samaratakan apakah harus tepat, yang penting lama tapi yang penting tepat, atau yang cepat tapi nggak terlalu akurat. Itu tergantung media masing-masing. Kalau saya pribadi sih lebih cepat tapi juga tepat. Nah, tapi ini kalau cepat tepat itu agak problem ya, soalnya kalau sumbernya terbatas itu kan kita juga harus nyari-nyari sumbernya lebih banyak lagi, bener nggak ya kayak gini, bener nggak ya. Nah, ini masih jadi tantangan, terlebih kalau sumbernya masih sedikit, itu masih rawan praduga. Makanya kalau kita sebagai jurnalis itu disarankan ketika berita itu belum tentu benar tapi itu lagi trending topik, kita harus memberikan kata praduga, biasanya diduga. Contohnya beberapa hari yang lalu itu kan lagi viral Justin Hubner itu gabung Persija. Nah, itu kan pasti tanda tanya kan, bener nggak ya dia gabung Persija? Tapi kan udah rame banget nih di Indonesia. Wah, Justin Hubner dari klub yang Korea kok kok langsung ke Indonesia. Wah, kayak gini langsung banyak banget kan komentar yang buruk-buruk. Padahal performanya baik loh di sana, tapi pasti kok mau di sini dan lain sebagainya. Nah, karena lagi trending topik kita ngejar itu. Nah, kita juga harus gimana nih? Kan
lagi bagus, nanti otomatis di media juga lagi bagus-bagusnya. Makanya agar kita aman, itu dikasih kata praduga. Diduga Justin Hubner mendapatkan tawaran dari Persija, begini jawabannya kayak gitu. Itu lebih aman dan itu lebih bagus kalau menurutku. Kata ada diduga itu, kalau kata diduga itu kan bisa iya, bisa enggak. Kalau enggak ya udah, kalau iya oh berarti bener nih kayak gitu. Dan ketika kita telusuri kan ya biasanya kalau berita itu waktu yang akan menjawab. Mungkin kalau sekarang itu belum ada jawaban, mungkin 2 hari, 3 hari ataupun beberapa hari kemudian itu pasti ada jawabannya dari apa yang kita tuliskan. Contohnya kemarin seperti yang aku itu nulis yang Justin Hubner itu, katanya dia dapat tawaran dari Persija. Selang beberapa hari orang yang bersangkutan itu klarifikasi bahwa dia tidak melanjutkan karir di Indonesia, tapi dia tetap fokus di negara asalnya kayak gitu. Nah, jadi meskipun kita udah bikin berita di beberapa hari lalu, itu tetap oke-oke aja karena kita sudah memberikan judul kata diduga, praduga kayak gitu, yang dimana itu nggak mau ngiring opini. Tapi orang-orang pasti kalau diberikan kalimat-kalimat kayak gitu otomatis oh berarti ini belum pasti nih, bisa aja iya, bisa aja enggak. Jadi berita ini itu masih ada kemungkinan benar. Kalaupun memang berita ini nggak benar, berarti maksudnya tidak memojokkan dan tidak membuat informasi hoax. Ini itu berdasarkan data. Data itu kan biasanya ada komentar-komentar nih biasanya, ini loh cocok di sini, dan kayak Justin Hubner itu memang ada yang mengatakan bahwa karirnya lebih bagus kalau di Persija. Kalau lebih amannya teman-teman itu ketika menulis suatu informasi dijelaskan sumbernya secara detail, kayak misal yang bilang cocok itu siapa, yang bilang dia itu mau ditarik atau diajak gabung dari ke Persija itu siapa, itu yang ngomong siapa itu dituliskan, kapan dia ngomong, di mana dia ngomong, itu harus jelas. Kalau kayak gini semisal dari pihak yang bersangkutan membantah pun kita juga tidak kita tidak merugikan orang tersebut dan tidak membohongi orang lain kayak gitu. Jadi itu pentingnya kita menambahkan sumber-sumber di mana kita mengutip gitu ya, agar nanti istilahnya semuanya itu jelas seperti itu. Good. Nah, karena kadang-kala juga di media berita saya sendiri itu kita juga mengalami kendala di membalanskan antara kecepatan dan juga akurasi. Karena kadang-kadang ini ada berita viral, tapi kita kok masih minim banget sumbernya. Gimana nih caranya untuk kita bisa bikin berita yang akurat tapi juga cepat bisa kita publish? Karena kita juga ngejar para penonton ataupun halayak ramai itu ingin tahu mengenai berita yang memang dipublis dari media berita kita gitu, karena mereka kan juga kadang-kadang nge-follow, mereka ingin tahu. Kalau emang kita nggak bisa menyediakan berita secara akurat dan tepat serta cepat, otomatis mereka akan berpindah ke media berita lainnya gitu. Jadi tantangan ini tuh sebenarnya dihadapi oleh semua media berita lah istilahnya ya. Nah selanjutnya Kak, menurut Kakak tuh kita itu kan sebagai perusahaan berita, sebagai jurnalis itu kita kan kadang-kadang akan menyusun berita itu, kadang-kadang kita itu tidak hanya datang langsung ke tempat dan tidak hanya mendapatkan berita yang fresh gitu, tapi kadang-kadang kita juga lihat di media berita lainnya, dan kadang-kadang tanpa kita sadari banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar yang mereka juga sebarkan gitu tanpa sadar gitu. Banyak sebenarnya media berita yang mereka itu menyebarkan berita hoax gitu, dan ternyata pada saat kebenarannya terungkap, mereka mempublish lagi berita lainnya sebagai counter gitu. Nah menurut Kakak sendiri gimana sih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi kita sebagai jurnalistik tuh saat menghadapi banjir informasi-informasi palsu ini dari berbagai sumber gitu? Kita mencoba referensi A, ternyata ini kok kita ragu ya. Kita coba referensi B, kok juga ragu ya. Informasi C kok ragu juga. Kita coba berkaca ke media besar, kok juga ini meragukan gitu. Kayak banyak hal gitu, banyak hal yang hoax. Menurut Kakak gimana sih caranya kita untuk bisa, apa sih tantangan terbesar di sana gitu? Baik, kalau saya pribadi itu kan biasanya mendapatkan informasi-informasi itu kan jarang ngambil dari website orang lain, tapi kalau saya itu langsung ke media sosial pihak yang bersangkutan. Semisal nih tokoh A dia itu mengalami gini-gini, otomatis kan di kolom komentarnya akun sosial media itu kan rame banget kayak dukungan atau justru hujatan. Nah itu kita baca satu persatu. Kalau memang tokohnya itu kita kenal dan kita dekat dengan, maksudnya orang yang komentar atau memberikan dukungan itu kenal dengan pihak yang bersangkutan, ya kita jadikan referensi itu. Sebenarnya kalau mencari berita hoax dari media itu sebenarnya
saya katakan ya nggak mudah-mudah banget, cuman kalau dibilang ada kesulitan enggaknya, sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Mau nggak sih kita selektif baca satu persatu kayak gitu. Kalau kita mau baca satu persatu dari awal, kita cari banyak media sumber. Kalau saya sarankan dari Instagram itu belum terlalu dipoles. Kalau di medsos lainnya itu kan kadang udah diedit kan, edit ditambah-tambahin kayak gitu. Tapi kalau di Instagram itu kebanyakan masih real. Dan saya pun biasanya kalau ada berita tentang isu-isu tentang seseorang, itu saya langsung buka ke akun orang tersebut, akun yang bersangkutan, instansi yang bersangkutan. Di sana kan otomatis mendapatkan komentar-komentar gitu. Kalau semisal komentar saya menurut saya masih sopan, ya saya tulis komentar karena lambat, karena pelayannya itu lebih mengedepankan uang, lebih mengedepankan jabatan dan sebagainya. Itu kita tulis itu. Kalau semisal berita yang apa yang dia ucapkan itu salah, kita setidaknya sudah sudah menuliskan bahwa oh ternyata sumber informasi ini dari ini. Kalau semisal informasi ini hoax, berarti informasinya bukan dari media kita tapi dari orang ini gitu. Tapi ya kembali lagi, biasanya di bawah itu kalau saya pribadi itu kalau mengangkat isu-isu yang belum terlalu viral, itu saya tambah gini, hingga berita ini dipublikasikan belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang tersangkut. Saat ini media tengah menunggu klarifikasi dari pihak terkait untuk mendapatkan kebenaran informasi. Nah itu nggak apa-apa, itu aman. Kalau menurut saya sih lebih aman kayak gitu daripada kita membuat berita seolah-olah itu tahu, wah pelayannya ini jelek, pelayannya itu lebih mengedepankan uang karena ini karena itu dan lain sebagainya, tapi kita tidak mau mendengarkan klarifikasi dari pihak terkait. Itu malah justru nggak baik. Makanya kita harus kita itu harus bersifat netral, seperti yang saya singgung tadi, bahwa kita itu harus bersifat netral. Kalau memang itu beritanya belum benar, ya nanti kita tegas lagi bahwa belum ada informasi lebih lanjut dari pihak terkait, dan diharapkan publik lebih bijak lagi membaca dan menelaah informasi yang kita sampaikan. Mungkin itu sih, Mas. Oke, mantap. Jadi banyak sekali ya sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai media berita untuk bisa melaksanakan filterisasi dan juga kita harus make sure bahwasanya referensi yang kita pakai itu bisa terhindar dari hoax seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Kak. Nah, menurut Kakak gimana sih cara kita itu untuk langkah-langkah yang bisa mungkin tadi Kak Sinta udah mention beberapa, tapi mungkin bisa diperjelas lagi mengenai ada nggak langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan sebagai jurnalis untuk bisa membangun kembali kepercayaan publik terhadap media. Karena kemarin kalau nggak salah saya sempat scrolling di Instagram, ada salah satu perusahaan media yang besar banget. Saya lihat di kolom komentarnya banyak yang berkomentar seperti ini. Oh, ini tuh udah dibayar sama pihak A, ini udah dibayar sama pihak B gitu. Oh, nih hoax nih segala macam. Otomatis dari beberapa komentar itu tuh bisa saya simpulkan bahwasanya beberapa lapisan masyarakat tuh kadang-kadang sudah tidak percaya lagi mengenai kebenaran informasi yang memang dibuat oleh perusahaan berita di media sosial khususnya. Ada karena mungkin kecenderungan informasi palsu yang diberikan atau informasi yang memang dimanipulasi sehingga tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ada nggak sih cara kita untuk bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat gitu? Dari pertanyaannya Mas Yasa tadi sebenarnya sudah dapat disimpulkan bahwa kepercayaan publik terhadap media itu memang agak menurun karena mudahnya hoax, penyebaran hoax, dan mungkin media-media memang mungkin yang seperti tadi dikatakan bahwa ada nih media itu yang karena dibayar buat membagikan berita yang baik-baiknya aja tentang suatu instansi, tentang seseorang ataupun tentang perusahaan. Sebenarnya untuk mengembalikan kepercayaan itu kembali lagi ke pribadi masing-masing dan juga perusahaan terkait. Kalau perusahaan tempat saya bekerja itu cenderung lebih mengutamakan informasi-informasi yang fakta. Bahkan di tempat kita kerja itu gambar untuk gambar video itu pun juga harus jelas sumbernya dari mana, siapa yang membagikan, kapan dan sebagainya. Sampai jelas kita harus menyajikan berita yang bagus, yang itu pertama bagus, sesuai fakta dan tidak bersifat membela, tidak bersifat membela. Kita harus di sini itu sebagai media harus bersifat transparan, artinya tidak membela pihak manapun, entah itu yang benar ataupun entah itu yang salah.
ketika kita menemukan suatu peristiwa, kita menemukan suatu kayak kejadian yang memang ini itu sedang menjadi sorotan, jangan sampai kita itu bungkam karena kita merasa takut, karena kita merasa bahwa wah aku nggak mau nih menulis berita kayak gini, soalnya ini resiko nanti pasti orangnya marah kayak gini dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa faktanya itu nggak kayak gini gitu, dan ini masih menjadi tantangan. Yang jelas itu jurnalis itu kalau menurut saya pribadi juga harus mendapatkan perlindungan dari segi hukum, itu sudah jelas ya, perusahaan itu pasti melindungi semua jurnalisnya dari yang namanya di lembaga hukum itu pasti ada jurnalis itu dilindungi dari segi hukum. Dan harapan saya kedepannya jurnalis itu lebih berani mengutarakan apa yang memang dilihat, tapi ini masih menjadi tantangan. Semoga aja kedepannya banyak perusahaan-perusahaan itu yang cenderung peduli dengan dengan keamanan jurnalis, cenderung peduli dengan gimana nasib jurnalis ini ke depannya, kayak gitu sih Mas. Dan tantangan terbesar itu bisa bisa ditaklukkan asalkan ada kerjasama dari berbagai pihak, terutama dari pihak perusahaan, dari pihak jurnalis itu sendiri, dan juga media-media, tim-tim yang ada di balik layar itu sendiri. Soalnya kalau kita mengutamakan jurnalis harus berjuang sendiri, ini harus menyajikan informasi yang benar, informasi yang artinya meningkatkan kepercayaan publik, itu nggak bisa berjalan ataupun terwujud sendirinya tanpa bantuan dari perusahaan ataupun tim-tim di baliknya gitu. Jadi untuk mendapatkan itu semua kita harus komunikasi dengan perusahaan itu harus terjadi dengan baik. Nah, biasanya kalau di tempat saya kerja itu komunikasi itu sering, setiap hari kita selalu komunikasi dengan pihak tim-tim gitu. Hari ini itu kerjanya apa aja nih, ini dijelasin, terus tadi ngerjain ini kendalanya apa aja, terus itu komunikasi dengan tim itu penting. Dan ketika sudah mendapatkan komunikasi dengan tim, coba kita keluar, kita cari-cari komunikasi dengan pihak lain, bener nggak ya informasi kayak gini, bener nggak ya kayak gitu. Ini penting sekali komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi. Dengan komunikasi ini otomatis kepercayaan publik dengan media itu akan semakin meningkat. Karena apa? Karena media ini sudah menyajikan informasi-informasi yang benar, informasi yang sesuai fakta. Otomatis jika hal ini mampu terwujud, entah itu dalam jangka dekat ini ataupun jangka panjang, otomatis kepercayaan publik itu akan meningkat. Tapi kalau semisal komunikasi ataupun hubungannya antara media satu dengan media lain itu atau dengan tim itu nggak bisa terjadi dengan baik, otomatis untuk meningkatkan kepercayaan publik itu emang agak sulit gitu. Apalagi sekarang mudah banget ya penyebaran berita-berita itu bisa disebarkan di media sosial, otomatis itu cepat sekali, apalagi Instagram, X itu cepat sekali. Itu sih Mas. Kalau saya pribadi ya, yang penting itu kita sebagai jurnalis bersifat netral, itu sudah paling penting. Netral, dengan kita bersikap netral, otomatis orang selalu netral loh. Kalau menangani kasus, mengawal kasus itu selalu bersifat netral. Otomatis apa yang disampaikan itu selalu benar. Entah dia cari sumber dari mana, otomatis itu sudah ada sumber jelasnya. Berarti dia itu selalu netral, menyajikan informasi yang sesuai fakta, nggak ada unsur ditambahin, nggak ada unsur dikurangi. Jadi ini penting banget buat teman-teman media untuk selalu menyajikan informasi yang sesuai dan tidak memihak pihak manapun dan tidak menambahkan berita dengan embel-embel. Ini tolong ya buat beritanya ini yang jelek, nanti ada tambahannya gitu, jangan. Kita harus bersifat netral, kita sebagai semuanya, jangan ada yang ditutupi dalam artian kita membela salah satu pihak yang sedang bermasalah, itu jangan. Kita di sini harus menyajikan informasi yang baik agar kedepannya itu nggak ada perpecahan di antara masyarakat karena apa yang kita tulis atau apa yang kita publikasikan. Mungkin itu sih Mas. Oke, siap-siap. Saya udah banyak banget pembahasan dari Kak Sinta mengenai bagaimana sebenarnya kita sebagai media berita, sebagai jurnalis untuk bisa menyikapi adanya hoax dan juga misinformasi. Dan bagaimana seharusnya masyarakat bersikap jikalau memang mereka menemukan kemungkinan adanya hoax dan misinformasi. Jadi semoga dengan perbincangan kita kali ini bisa memberikan banyak insight kepada masyarakat mengenai bagaimana caranya menangani atau menanggulangi adanya hoax dan misinformasi baik masyarakat ataupun media berita. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dwi Sinta karena sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman sekalian, tayangan ini bisa teman-teman tonton di media Yasa Prasada Entertainment di YouTube ataupun di Medias TV. Dan tentunya
kami harapkan teman-teman sekalian juga bisa menjadi penonton yang bijak dan juga masyarakat yang bijak jikalau sedang membaca sebuah berita, sehingga tidak terprovokasi ataupun tidak menyebarkan informasi yang salah agar tidak mempengaruhi opini publik mengenai suatu permasalahan. Mungkin demikian dan sekian pembahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi pada bincang inspiratif selanjutnya yang juga tentunya akan membahas beberapa isu dan juga tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Saya Sendekiasa pamit undur diri. Kak Sinta, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di bincang inspiratif berikutnya. Bye semuanya.